Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Gusina Putri sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dalam penyelesaian tugas biostatistik dengan judul Uji Tites Independen. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marta Butar-Butar SKM MEP. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami terhadap tugas yang diberikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Andrean Gunawan, 2. Amelia Gusina Putri, 3. Suci Cahyani, 4. Anissa Femelia Ramadhani, 5. Sofia Anggraini Kurmala, 6. Fazira Cahayatul Rahmi. Baiklah, paparan yang kami lakukan dalam penugasan ini yaitu pembacaan materi, studi kasus, dan penyelesaian kasus. Baiklah, materi yang pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Uji beda min 2 sampel. Menguji perbedaan min antara sampel kelompok 1 dengan sampel 2 atau kelompok 2. Dipakai apabila terdapat satu variabel numerik dan satu variabel kategorik dengan 2 kategori atau kelompok. Data harus berdistribusi normal. Uji beda min 2 sampel, yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama ada sampel independen, yang kedua ada sampel dependen. Sampel independen, sampel di mana antar kelompok respondennya berbeda. Contoh, apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol antara orang kota dan orang desa? Baiklah, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Andrean Gunawan. Baik, terima kasih kepada Amel. Saya akan melanjutkan materi berikut, yang mana uji beda min 2 sampel itu tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama sampel independen, yang kedua sampel dependen. Nah, saya akan menjelaskan sampel dependen. Sampel dependen ini bisa kita katakan sampel diambil dari kelompok responden yang sama, namun dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Contohnya, ada perbedaan antara berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, bisa kita ambil dari saya sendiri, mungkin berat badan saya sekitar 60 kilo. Lalu saya melakukan diet ketat menjadi 40 kilo. Nah, itu berarti sampel dependen. Lalu apa sih definisi dites independen? Independent test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata atau min yang berhubungan antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Independent sample test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain, atau independen. Yang tidak berhubungan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda, misalnya antara pria dan wanita, antara kelompok usia remaja dan dewasa, antara Jakarta dan luar Jakarta, dan sebagainya. Apakah kelompok tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda secara signifikan? Uji independen itu terbagi menjadi 2, yaitu varian sama, yang kedua varian beda. Sebelum kita memasuki ke varian sama dan beda, ada baiknya kita merhatikan bagaimana langkah-langkah penggunaannya. Pertama, skala data interval atau ratio. Kedua, data harus berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, dapat dilakukan dengan transformasi data. Jika dengan transformasi data ini juga tidak berdistribusi normal, dapat digunakan uji mean whitening atau non-parametrik. Ketiga, varian data boleh sama, boleh tidak sama. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa.
Baik, terima kasih kepada Andre. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang uji T independen varian sama. Untuk mengetahui varian sama atau berbeda dilakukan dengan uji homogenitas varian dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat dan DF adalah pembilang sama dengan N1 kurang 1, penyebut sama dengan N2 dikurang 1. Cara menentukan S1 dan S2 yaitu standar deviasi yang lebih besar menjadi kelompok 1, penyebut untuk selanjutnya menjadi kelompok 2, menjadi pembilang, standar deviasi yang lebih kecil menjadi penyebut, pembilang untuk selanjutnya. Untuk rumus uji T independen varian beda yaitu T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dan rumus untuk DF yaitu S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan. Dibagi dengan S1 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi N2 dikurang 1 dengan X1 bar adalah rata-rata kelompok 1, X2 bar rata-rata kelompok 2, N1 adalah jumlah kelompok 1, N2 jumlah kelompok 2, S1 standar deviasi kelompok 1, S2 standar deviasi kelompok 2. Selanjutnya rumus uji T independen varian sama yaitu T sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi SP akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana untuk nilai SP itu merupakan nilai deviasi rata yang untuk melakukan perhitungannya kita menggunakan rumus yaitu SP sama dengan akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 dan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 dengan X1 bar adalah rata-rata kelompok 1, X2 bar rata-rata kelompok 2, N1 jumlah kelompok 1, N2 jumlah kelompok 2 dan SP adalah standar deviasi rata. Selanjutnya, apabila nilai F memiliki p-value kecil atau sama dari 0,05, berarti H0 ditolak. Kesimpulan varian beda. Dan apabila nilai F memiliki p-value besar dari 0,05, berarti H0 gagal ditolak. Kesimpulan varian sama. Selanjutnya, uji dependen. Sampel dependen dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Uji T-sampel berhubungan atau berpengaruh atau dependen, sering kali disebut sebagai paired sample t-test. Cara pengambilan sampel dependen memasangkan atau menghubungkan kedua sampel yang dipelajari. Pemasangan ini dapat dicapai dengan menggunakan tiap subjek sebagai pengontrol dirinya, atau dengan pemasangan subjek dan kemudian mengharapkan masing-masing anggota pasangan kepada dua perlakuan yang berbeda. Jika kita menggunakan metode pasangan, usahakan untuk memiliki dua subjek pasangan yang semirip, mungkin sehubungan dengan variabel-variabel luar yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya contoh kasus uji independen sampel t-test. Di suatu departemen kesehatan melakukan suatu studi atau terapi untuk menurunkan kadar kolesterol selama 8 minggu terhadap 15 orang peserta dengan menggunakan obat A, serta 15 orang peserta lain menggunakan obat B. Apakah ada rata-rata kadar kolesterol peserta terapi A dan B berbeda? Data lengkapnya ada di tabel berikut.
Pada tabel berikut terlihat kadar kolesterol. Pada obat A terdapat 15 orang dan pada obat B terdapat 15 orang. Untuk penyelesaian kasus rumusan hipotesis penelitian komparatif. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara kadar kolesterol pada obat A dengan obat B, maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut, di mana H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol pada obat A dengan obat B. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol pada obat A dengan obat B. Untuk penyelesaian kasus akan dijelaskan oleh Fazira. Baik, Suci, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada 15 responden yang lama sembuhnya berbeda-beda. Untuk mencari X bar, yaitu pertama kita jumlahkan dari 129 sampai 180 dengan jumlah 2.331 dibagi 15 responden. Hasilnya 155,4. Untuk mencari X1 kurang X bar, yaitu X1 129 dikurang X bar 155,4, hasilnya min 26,4. Begitu seterusnya sampai responden yang ke-15. Untuk mencari X1 kurang X bar kuadrat, itu hasil dari min 26,4 dikuadratkan, maka hasilnya 656,96. Begitupun seterusnya sampai responden yang ke-15. Lalu dijumlahkan semuanya, maka hasilnya 13.011,6. Lalu untuk obat B, di sini ada juga 15 responden yang lama sembuhnya berbeda-beda. Untuk mencari X bar-nya sama, yaitu 159 dijumlahkan sampai 210, yaitu hasilnya 2.532 dibagi 15 responden, yaitu hasilnya 168,8. Untuk mencari X1 kurang X bar, yaitu 151 dikurang 168,8, yaitu hasilnya min 17,8. Begitu seterusnya sampai responden yang ke-15. Untuk mencari X1 kurang X bar kuadrat, yaitu jumlah yang tadi min 17,8 dikuadratkan, maka hasilnya 316,84. Begitu seterusnya sampai responden yang ke-15. Lalu dijumlahkan, hasilnya 12.504,4. Nah, untuk mencari varian, yaitu S kuadrat sama dengan sigma sama dengan X1 kurang X bar per N kurang 1, yaitu 13.011,6 per 14. Hasilnya 929,4. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian tersebut, yaitu S akar dari sigma X1 kurang X bar kuadrat per N kurang 1, yaitu sama dengan akar dari 929,4, yaitu 30,486. Selanjutnya akan diselesaikan oleh Sophia. Sophia, saya persilakan. Baik, terima kasih Fazira. Di sini saya akan melanjutkan untuk peserta B. Oleh karena itu dapat dihitung varian S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan I dikali XI dikurang X bar per N1, N kurang 1. Sama dengan 12.504,4 dibagi 14 sama dengan 893,171. Untuk menentukan X hitung sama dengan akar dari sigma NI sama dengan XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1 sama dengan akar dari 893,171 sama dengan 29,885. Untuk menentukan uji statistik F test, maka F itu sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 30,486 kuadrat per 29,885 kuadrat sama dengan
929,396 per 893,113. Hasilnya yaitu 1,0406 tabel, sama dengan N1 dikurang 1, N2 dikurang 1, alfa yaitu 0,05. Maka dapat dapat ditentukan 14 di koma 14. Kita lihat F tabelnya yaitu dari 14,14. Maka F tabel dari 14,14 yaitu 2,48, maka kita tulis maka kita tulis 2,48. Selanjutnya untuk menentukan jadi F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti hanya diterima kedua varian homogen. Untuk menentukan SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat sama dengan per N1 ditambah N2 kurang 2 sama dengan 14 dikali 929,396 ditambah 14 dikali 893,113 per 15 ditambah 15 dikurangi 2. Hasilnya yaitu 13.011,544 ditambah 12.503,582 per 28. Dari penjumlahan itu dapat dihasilkan 25.515,126 dibagi 28, hasilnya yaitu 911,2545. Untuk menentukan T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari SP2 yaitu dikali 1 dikurang 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 155,4 dikurang 168,8 per akar dari 911,2545 dikali 0,1333 sama dengan min 13,4 per akar dari 121,4702 sama dengan min 13,4 per 11,0213 ya, mendapatkan hasil min 1,2158. Untuk menentukan T tabel, maka alfa DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2, alfanya yaitu 0,05. Untuk DF yaitu 15 peserta ditambah 15 peserta dikurangi 2, hasilnya 28. Untuk tabel DF 28, maka kita lihat tabel dari DF 28 yaitu untuk tabel dari DF28 yaitu 1,7013 maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti H0 diterima. Artinya, tidak ada kesamaan penggunaan obat A dengan obat B terhadap 15 peserta untuk menurunkan kadar kolesterol. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.